Tingkat kunjungan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, Sulawesi Utara, membludak pekan ini. Hal ini disebabkan kebijakan penonaktifan 11 jutaan peserta JKN penerima bantuan iuran, PBI, oleh Kementerian Sosial yang berlaku sejak 1 Februari 2026. Khusus di wilayah layanan BPJS Kesehatan Manado yang meliputi Manado, Minahasa Utara, Bitung dan Kepulauan Nusa Utara, sebanyak 50.181 jiwa peserta JKN PBI yang dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan. Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, Krisye Tangkawaro mengungkapkan, terjadi lonjakan kunjungan hingga 3 kali lipat. Pada Senin 2 Februari 2026, jumlah kunjungan mencapai 300-an orang. Belum lagi yang mengakses layanan via Wapandawa. Sebagian besar peserta yang datang ke kantor BPJS Kesehatan Manado adalah peserta yang terdampak penonaktifan, kata Krisye, Sabtu 7 Februari 2026. Pada saat peserta membludak, pihaknya membuka layanan khusus peserta yang dinonaktifkan secara terpisah di area kantor. Kami sempat menempatkan satu petugas di kantor Dinas Sosial Manado, jelasnya. Dijelaskan, sebagian di antaranya terpaksa mengurus perpindahan status kepesertaan dari penerima bantuan iuran ke peserta JKN Mandiri. Keputusan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mengeluarkan keputusan penonaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, segmen penerima bantuan iuran, PBI. Penonaktifan 11 jutaan peserta JKN PBI ini berlaku nasional berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 3 HAB 2026 yang berlaku per 1 Februari. Sementara di Sulawesi Utara, 50.181 jiwa peserta JKN PBI yang terdaftar di BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado tak lagi berstatus peserta jaminan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, DRG Betsy Roeroe melalui Kabid Kepesertaan, Daniel Tambayong mengatakan, puluhan ribu peserta JKN PBI yang dinonaktifkan itu tersebar di 6 kota kabupaten yang merupakan wilayah pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado. 6 daerah itu, Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut, kata Tambayong di kantor cabang, Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Jumat 6 Februari 2026. Menyusul keputusan Kemensos ini, BPJS Kesehatan Manado mengimbau warga yang terdaftar sebagai peserta JKN PBI memeriksa status kepesertaannya. Caranya bisa melalui aplikasi BPJS Kesehatan JKN Mobile atau layanan Pandawa di nomor 10811816565. Lebih jauh dijelaskan, peserta yang sebelumnya PBI namun telah dinonaktifkan kepesertaannya bisa mengajukan lagi sebagai penerima bantuan. Apabila yang bersangkutan merasa golongan tidak mampu, bisa mengajukan pengaktifan kembali ke Dinas Sosial, kata Daniel. Peserta nonaktif harus membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari Vaskes serta keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Nanti Dinsos yang akan melakukan validasi. Ketentuan ini penetapan peserta itu dari Pusdatin Kemensos, kata Daniel lagi. Meskipun demikian, bagi peserta yang butuh layanan kesehatan mendesak dan merasa mampu bisa pindah ke segmen peserta JKN Mandiri. Bisa juga menjadi peserta mandiri. Bila merasa mampu membiayai secara mandiri, dapat pindah ke PBPU Mandiri. Caranya dengan mengajukan lewat JKN Mobile atau Pandawa. Bisa juga melalui layanan di kantor BPJS. Dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, kartu keluarga serta wajib memiliki rekening bank. Jika berkas lengkap dan tak memiliki kendala lain, status kepesertaan JKN Mandiri bisa aktif hari itu juga. Di BPJS Cabang Manado ini seperti apa sih prosedurnya dan sudah berapa banyak yang terlayani sejauh ini? Baik, kalau untuk dampak dari penonaktifan yang peserta PBIJK itu sangat terasa sebelumnya pas hari Senin barusan ya tanggal 2. Tanggal 2 itu karena memang kunjungan di kantor cabang meningkat hampir 3 kali lipat. Itu kalau yang kami hitung kurang lebih ada yang datang ke kantor yang kami hitung itu ada kurang lebih 328. Ada yang sebagian itu jadi akhirnya mereka langsung mendaftarkan mandiri. Persyaratannya masih sama, tetap yang penting data NIK-nya valid, tidak ada permasalahan dalam NIK bahwa kartu keluarga, dan juga kalau mau beralih ke peserta mandiri berarti harus ada nomor rekening. Itu bisa dipilih ada 3 bank yang kerjasama, boleh Mandiri, BRI, BNI, BCA, maaf ada 4 bank. Itu PBIJK sebelumnya dia adalah peserta mandiri. Nah, saat dia peserta mandiri itu dia dulunya masih punya tunggakan. Nah, tunggakan itu kan memang tidak dihapuskan, tetap ada. Jadi dipastikan sebelum misalnya akhirnya mungkin mau mendaftar ke mandiri, dipastikan tunggakannya itu sudah diselesaikan dulu. Begitu. Bu, kira-kira apakah setelah selesai pengurusan hari itu langsung bisa digunakan atau seperti apa? Nah, ketentuan kalau misalnya bisa langsung aktif itu sebetulnya saat penonaktifan itu ada jangka waktu. Saat status kepesertaan nonaktif ada jangka waktu 30 hari.
Nah, 30 hari itu saat dia beralih ke segmen mandiri, dia bisa langsung aktif. Tapi kalau sudah lewat masa 30 hari, maka dia akan kena masa administrasi yang 14 hari. Jadi dia harus menunggu 14 hari masa administrasi baru bisa aktif kartunya. Begitu. Bu, ini kan terkait adanya keluhan sejak Senin dan Ibu bilang tadi sekitar 300-an. Apakah kemudian BPJS juga membuka layanan khusus untuk mengakomodir hal ini seperti itu? Ya, jadi salah satunya, nah waktu itu juga pas hari Senin kita juga langsung berkoordinasi dengan dinas sosial. Kalau dalam hal ini karena yang sangat terasa sekali dampaknya di kantor cabang Manado itu di wilayah Kota Manado, kami langsung berkoordinasi dengan dinas sosial Kota Manado. Jadi di sana juga banyak masyarakat yang datang ke sana, akhirnya kami juga buka layanan di sana. Begitu. Jadi ada satu petugas yang kami tempatkan supaya saat mereka koordinasi di sana tidak bisa diakomodir untuk reaktivasi seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi. Kami arahkan ke mandiri, mereka langsung backup. Bu, tadi yang menyangkut dengan ketika manakala dia dulunya penerima bantuan, kemudian dia karena terpaksa harus mendapatkan pelayanan kesehatan, dia bisa dikatakan dalam tanda kutip terpaksa kan beralih ke mandiri. Nah itu kalau dia lancar-lancar langsung aktif hari itu atau bagaimana? Berapa hari dia? Peserta mandiri. Kalau tidak ada utang seharusnya dia langsung aktif. Langsung aktif hari itu juga. Nah kemudian bagaimana dengan yang sementara jalan dan dia berhasil, artinya mengurus kembali, dia kembali didaftarkan oleh Kemensos, itu bagaimana prosesnya? Apakah bisa otomatis atau sudah ke mandiri terus untuk balik lagi lah? Kalau misalnya balik lagi mungkin tetap dia harus melakukan pelaporan ke dinas sosial dulu. Jadi sambil menunggu mungkin verifikasinya apakah nanti diloloskan, bisa dianggap bisa masuk ke bantuan, dia tetap layak atau tidak ya? Ya, kalau misalnya layak nanti akan secara otomatis berarti iurannya dia sudah tidak jalan kalau sudah dia dialihkan ke peserta PBIJK lagi. Oke, baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.